Di tahun-tahun kematangannya, Balaputra mengirim utusan dan hadiah ke India, khususnya ke vihara terkenal Nalanda di Bihar. Di sana, ia mendirikan sebuah asrama untuk para pelajar dari Sriwijaya yang menuntut ilmu di pusat Buddhisme terbesar itu. Hal ini tercatat dalam prasasti Nalanda yang agung, yang memuja sang raja sebagai pelindung umat, penjaga kebijaksanaan, dan dermawan agung dari negeri seberang samudera. Begini tertulis dalam prasasti tersebut, Balaputra Deva, Maharaja dari Suwarnadwipa, keturunan dari keluarga besar Sailendra, mendirikan sebuah asrama di Nalanda, demi kesejahteraan dan tempat belajar bagi para biksu dari negerinya. Dengan satu batu di tanah India, Balaputra mengukir namanya di langit sejarah Nusantara dan Asia. Akhir sang Maharaja, tahun demi tahun berlalu, usia menua tubuhnya, namun semangatnya tetap membara. Ia tetap menerima utusan dari Tiongkok, berdiskusi dengan biksu-biksu dari Kamboja, dan menulis surat kepada raja-raja di timur dan barat. Namun, sebagaimana semua makhluk fana, waktunya pun datang. Pada suatu malam di musim hujan, ketika angin lembut bertiup dari selatan dan suara gamelan terdengar samar dari ruang dalam istana, Balaputra Dewa berpamitan kepada dunia. Ia wafat dalam ketenangan, dikelilingi para biksu dan ahli warisnya. Abu jenazahnya dihanyutkan ke muara sungai, ke laut yang selama hidupnya ia jaga dan kuasai. Rakyatnya berkabung di vihara dan rumah. Doa-doa dinyanyikan untuk arwah sang Maharaja. Di Nalanda, para biksu menyalakan pelita dan membacakan sutra untuk raja yang datang dari lautan. Warisan yang abadi. Balaputra Dewa tidak meninggalkan istana emas atau menara marmer, tapi ia meninggalkan warisan yang lebih dalam, penguatan Sriwijaya sebagai kekuatan maritim dan spiritual Asia Tenggara, hubungan budaya yang erat dengan India dan Tiongkok, dan keteladanan bahwa raja sejati adalah pelayan rakyat dan pencinta ilmu. Namanya kini dikenang dalam batu prasasti, dalam kitab sejarah, dan dalam debur ombak yang menghantam pelabuhan-pelabuhan kuno Nusantara. Ia adalah Balaputra Dewa Raja Samudera, anak dua dunia, dan pelindung Dharma. Petualangan di ujung daratan, Balaputra Dewa ke India dan Tiongkok. Bertahun-tahun setelah meneguhkan tahtanya di Sriwijaya, Balaputra Dewa duduk termenung di anjungan istana Palembang, memandangi gelombang sungai Musi yang mengalir tanpa henti. Di sisinya terbuka gulungan naskah berbahasa Sanskerta dari Nalanda, yang dikirimkan oleh kepala biksu setempat sebagai ucapan terima kasih atas asrama yang telah ia bangun di sana. Namun hati sang raja tak lagi puas hanya dengan kabar dari utusan. Jiwa petualangnya warisan dari pelaut Sriwijaya dan kebijaksanaan Sailendra meronta.